Pada awal film memperlihatkan kehangatan keluarga besar yang penuh kebahagiaan dan kebersamaan. Satya Raj memimpin dengan penghargaan yang tinggi sebagai seorang pengusaha bisnis sukses dan juga kaya. Satya memiliki istri tercinta, yaitu Mahalaxmi, serta 2 orang anak, Ajay dan Ananda Vali, yang akan segera menikah. Di samping itu ada saudara-saudara ipar Satya termasuk Verabai, kakak tertua istri Satya. Satya sangat mencintai seluruh anggota keluarganya dan selalu siap untuk memenuhi segala kebutuhan mereka. Setiap kali ada perayaan, ia selalu merayakan di rumahnya karena baginya kebersamaan adalah kunci kebahagiaan yang sesungguhnya. Namun tidak semua anggota keluarga sama-sama menghormati Satya seperti yang dilakukan oleh Verabai. Karena Verabai merasa tidak dihargai dan kadang-kadang merasa tersingkirkan di tengah-tengah kebahagiaan keluarga besar tersebut. Lalu pada suatu hari di sebuah acara keluarga, salah satu kerabatnya kemudian menyindir Verabai yang lebih fokus pada makanan seperti seorang juru masak daripada menghabiskan waktu bersama keluarga mereka. Mendengar itu, Verabai merasa tersinggung. Dia pun menyampaikan bahwa sebagian besar kekayaan Satya berasal dari pinjaman uang ayahnya, bukan dari usahanya sendiri. Dan dengan rasa kecewa, Verabai kemudian memutuskan untuk meninggalkan perayaan tersebut dan kembali ke rumahnya. Dia kemudian mengungkapkan isi hatinya kepada istri mengenai kegelisahan dan kekesalannya dan kekesalan terhadap sikap orang-orang yang terlalu memuja kekayaan dan kesuksesan Satya tanpa mengakui bantuan yang diterima dari keluarganya. Semua pujian untuk Satya terasa tidak seimbang dengan pengakuan terhadap peran keluarga dalam kesuksesan tersebut. Mendengar keluhan itu, istrinya pun menenangkan Verabai. Ia mengatakan bahwa Satya adalah pribadi yang baik dan layak dihormati. Istrinya juga memberikan saran agar Verabai menikahkan putrinya dengan Ajay untuk mendapatkan kekayaan yang setara. Kemudian di keesokan harinya, gadis cantik bernama Kasih kemudian datang ke rumahnya Satya. Ia merupakan anak teman Satya dari Australia. Kedatangan ke rumah Satya kemudian disambut hangat oleh keluarganya dan Kasih mampu memberikan warna baru dalam kehidupan mereka. Bahkan Ajay kemudian langsung terpikat pada Kasih tersebut saat pertama kali bertemu. Di sisi lain, terlihat seorang pengusaha berminat untuk membeli pabrik cat milik Satya. Hal itu memberikan Verabai ide untuk menjualnya karena ia merasa berhak atas semua itu. Mengingat bahwa usaha itu dimulai dari ayahnya dulu. Namun, hal tersebut kemudian membuat Satya merasa bersedih. Ia tak rela untuk menjual pabrik cat itu dengan begitu saja, karena itu merupakan satu-satu usaha yang keluarganya miliki dan pabrik itu juga harapan keluarganya demi kehidupan yang lebih layak di kehidupan yang mendatang. Dan untuk mengurangi beban pikiran, Satya pun memilih untuk menceritakan perasaannya dalam buku harian miliknya. Sementara itu terlihat Ajay yang sedang berusaha menarik perhatian Kasih dengan mengajaknya jalan-jalan. Namun Kasih masih melihat Ajay sebagai teman biasa. Meskipun demikian, Ajay tidak menyerah dan terus mendekati Kasih dengan penuh tekad. Akhirnya perjuangannya kemudian membuahkan hasil dan Kasih akhirnya luluh pada Ajay. Scene pun berganti memperlihatkan kegelisahan pada wajah Verabai yang tidak luput dari perhatian Satya. Satya pun bertanya kepada iparnya tentang pikirannya Verabai. Iparnya menjawab bahwa Verabai sedang bingung untuk memberitahukan keinginannya, yaitu menikahkan putrinya dengan Ajay. Mendengar hal itu, di malam harinya Satya berpikir tentang langkah yang selanjutnya yang akan ia ambil. Namun pada saat Satya ingin memberitahukan hal mengenai keinginannya Verabai,
Ajay menghampirinya dan mengajaknya liburan bersama. Dan selama liburan, mereka semua menikmati liburan tersebut, bahkan hubungan antara Kasih dan Ajay semakin erat. Di tengah-tengah liburan, Kasih memiliki keraguan jika nanti ia harus tinggal satu atap bersama dengan keluarga besarnya Ajay, karena Kasih memiliki sudut pandang yang berbeda akan hal tersebut. Ajay yang mendengar itu merasa bahwa ia tidak bisa meninggalkan keluarganya. Akhirnya mereka pun memutuskan hubungannya secara baik-baik. Sebelum benar-benar mengakhiri semuanya, mereka pun berpelukan untuk yang terakhir kalinya. Tanpa mereka sadari, Verabai telah mengawasi mereka sejak tadi. Dengan penuh kekesalan, Verabai pun pergi dari sana karena mengetahui laki-laki yang akan dijodohkan dengan putrinya telah mencintai wanita lain. Verabai kemudian pergi dari liburan tanpa memberitahu siapapun. Akhirnya, keluarga besarnya mengakhiri liburan mereka. Kepergian Verabai kemudian membuat Satya sangat cemas, apalagi saat ini ia tidak bisa dihubungi. Tak lama kemudian, Ajay mendapat kabar bahwa anak gadis Verabai, Pramita, mengalami kecelakaan. Ajay pun segera menuju rumah sakit setelah mendengar kabar tersebut. Sesampainya di sana, Pramita mengungkapkannya kepada Ajay bahwa alasan ayahnya pergi dari liburan itu dikarenakan ayahnya tahu Ajay sudah mencintai orang lain sebelum dijodohkan dengan dirinya. Saat semua anggota keluarganya itu berkumpul menanti kepulangan Pramita, senyum bahagia terpancar dari wajah Satya ketika melihat keberadaan Verabai. Kedatangan Ajay dan Pramita pun disambut dengan penuh sukacita. Namun seketika Ajay hendak memberikan uang tips kepada pekerja rumah sakit yang telah mengantarkannya, Verabai dengan tegas melarangnya. Ia juga menegaskan bahwa dirinya mampu memberikan tip tersebut. Dan dengan emosi yang tak terbendung, Verabai akhirnya mengungkapkan isi hatinya yang selama ini yang membuat dirinya kesal. Dia merasa bahwa Satya berusaha menjadikan mereka ketergantungan kepadanya dan menciptakan citra bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa kehadiran Satya yang menjadi dalang di balik kesuksesan keluarga mereka. Verabai juga berkata mengenai upaya Satya menjadikan dirinya pusat pujian, seolah-olah membuat keluarganya terlihat tak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan Satya. Tak berhenti di situ saja, dengan tegas Verabai kemudian mengakhiri hubungan kekeluargaan yang selama ini membuatnya merasa terikat. Kemudian menegaskan kembali bahwa ia juga mampu hidup mandiri tanpa bantuan Satya. Keputusan tersebut membuat seluruh anggota keluarganya itu terkejut, terutama prasangka buruk yang membuat Verabai benci kepada Satya. Setelah kejadian itu, Satya memilih pergi ke kamarnya. Di dalam kamar, Satya tenggelam dalam pertanyaan yang mengganggu otaknya. Apakah dia terlalu murah hati kepada orang lain? Ajay pun dengan tegas mengatakan bahwa semua itu tidak benar dan Satya tidak salah. Namun Satya melihat tak mengerti mengapa Verabai kemudian memutuskan untuk menghilang dari keluarga. Lagi-lagi Ajay mencoba menenangkan pikiran ayahnya untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut, karena mereka masih memiliki 3 saudara yang selalu mendukung satu sama lain. Ucapan itu dibantah oleh Satya karena baginya keluarga adalah hal yang paling berharga, bahkan lebih banyak lebih baik. Satya juga memberitahukan keinginannya untuk mencari kerabat jauh mereka. Setelah mengatakan keinginannya tersebut, kejadian tak terduga menimpa Satya. Ajay kemudian langsung bergegas turun berniat untuk memberitahu ibunya. Namun ia mengurungkan niatnya saat melihat sang ibu yang sedang sedih karena keraguan yang terjadi di antara saudara-saudaranya. Lalu pada saat Ajay kembali menemui ayahnya, ia benar-benar terpukul melihat ayahnya telah tewas. Menyisakan kesedihan yang begitu mendalam bagi mereka semua. Setelah kepergian ayahnya, istri Verabai kemudian menemui Ajay dan meyakinkannya bahwa dirinya tidak akan meninggalkan keluarga ini. Pada suatu hari, seorang gadis misterius bernama Anjali kemudian tiba di rumah keluarganya Ajay. Ternyata Anjali adalah teman adiknya Ajay yang ingin berlibur di sana, meskipun kedatangan mereka cukup sangat mengejutkan.
Ajay dengan hati terbuka menyambut mereka. Ajay yang mewarisi keramahan dari ayahnya mengizinkan Anjali dan teman-temannya singgah di rumah mereka. Meskipun keluarga Ajay merasa heran dengan rombongan ini, mereka tetap menjamu mereka dengan hangat. Anjali juga sebenarnya tahu terhadap kesedihan yang melanda keluarganya Ajay. Ia pun berusaha menghibur mereka. Kehadiran Anjali berhasil membawa senyuman kembali di wajah ibunya Ajay, membuat Ajay bahagia melihat ibunya mulai melupakan kesedihannya itu. Anjali dengan keterampilannya berbicara mampu membuat ibu Ajay tertawa dengan cerita lucunya, sehingga menciptakan momen bahagia di rumah keluarganya Ajay. Ajay sangat terkesan akan perubahan yang dibawa oleh Anjali, karena Anjali mampu memberikan keceriaan dalam kehidupan mereka, serta membantu mereka melupakan sedikit demi sedikit kesedihan yang pernah menimpa keluarganya. Ajay mencoba menemui pamannya ditemani Anjali untuk memintanya pulang. Namun mereka dihadapi dengan penolakan dari pamannya, dan pamannya tetap bersikeras untuk hidup sendiri tanpa campur tangan Ajay. Saat Ajay dalam kebimbangan, Paramita secara diam-diam memberitahunya bahwa ayahnya sedang merencanakan lamaran dengan anak menteri untuk dirinya. Tujuannya adalah untuk membuktikan kemampuannya menikahkan Paramita tanpa bantuan Satya Raj. Namun mereka menghadapi hambatan terkait mahar yang sangat tinggi. Mendengar itu, Ajay termenung dan Anjali meyakinkan bahwa mereka harus mempertimbangkan lamaran dari anak menteri tersebut untuk Paramita. Selanjutnya scene berganti memperlihatkan festival tahunan yang selalu diadakan oleh keluarga Ajay. Pada awalnya suasana acara tersebut terasa kaku, namun Anjali berhasil memecah kebekuan dengan pembicaraan tentang pentingnya mengetahui silsilah keluarga jika ada yang akan menikah di antara mereka. Semua anggota keluarga antusias merespon dan memeriahkan festival tersebut. Kehangatan yang terjadi di sana membuat Ajay teringat tentang pesan terakhir ayahnya yang selalu ingin mencari kerabat jauhnya. Dan di keesokan harinya, Ajay yang ditemani oleh Anjali memulai pencarian untuk menemukan keberadaan kerabat Ajay yang telah lama menghilang. Mereka menelusuri tempat-tempat mulai dari wilayah kecil tempat Ajay dibesarkan hingga akhirnya menemukan sebuah keluarga kecil yang tengah dalam masalah besar. Rumah keluarga itu akan digusur oleh kepala desa yang mengklaim tanah tempat rumah mereka berdiri sebagai sebuah tanah sengketa. Lalu pada saat Ajay secara tidak sengaja melihat foto yang ada di rumah itu, membuat dirinya sangat terkejut. Dan ia menyadari bahwa wanita ini adalah kerabatnya, karena foto di rumah itu sama persis dengan foto kakeknya dulu. Dan wanita ini adalah cucu dari orang yang berada di dalam foto. Ajay pun langsung membantu keluarga kecil tersebut dalam menghadapi tekanan dari kepala desa yang bersikeras agar mereka segera meninggalkan rumah tersebut. Kepala desa yang mendapat penolakan dari Ajay langsung mengerahkan anak buahnya. Tanpa rasa takut, Ajay pun melawan kembali dan menghabisi mereka semua. Akibat perkelahian itu, Ajay terluka dan kerabatnya dengan penuh kasih mengobati luka-lukanya Ajay. Di sana Ajay merayu mereka untuk ikut bersama dirinya. Namun wanita itu menolak ajakan tersebut karena dia telah merasa nyaman dengan kehidupannya saat ini. Ajay pun menghargai keputusan kerabatnya itu. Tak menyerah begitu saja, Ajay melanjutkan pertualangannya untuk mencari kerabat yang lainnya. Hingga pada akhirnya ia menemukan mereka di berbagai tempat yang berbeda. Kemudian pada saat di Bangalore, Paramita menemuinya dan memberitahukan mengenai cara pernikahan yang digelar di hotel ini. Akan tetapi Paramita juga menambahkan bahwa ayahnya tidak menginginkan Ajay hadir dalam acara tersebut, karena ayahnya masih kesal terhadap almarhum Satya yang tak lain adalah ayahnya Ajay.
Tak lama setelah itu Ajay mendapat informasi tentang keluarganya yang telah menunggu di lobi. Ia pun pergi menemui mereka dengan senang. Sementara itu Anjali yang sedang berada di sebuah restoran hotel didatangi oleh Verabai. Di sana Verabai dengan kejam menghina dan mengolok-olok Anjali dan menyatakan bahwa keberadaan Anjali adalah sebuah petaka di keluarganya Ajay. Tak cukup di situ saja, Verabai juga menyuruh Anjali pergi dari rumah Ajay. Akhirnya dengan terpaksa Anjali pun pergi karena ia juga sadar bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa di keluarganya Ajay. Dan Anjali pun berpamitan kepada Ajay dengan penuh kesedihan. Setelah itu scene berganti. Tepat di hari pernikahan Paramita terlihat Verabai yang menikmati acaranya tanpa merasa bersalah karena tak mengundang Ajay dan juga Mahalaxmi. Dan sikap Verabai itu tentu saja membuat Mahalaxmi merasa diabaikan dan juga marah. Mahalaxmi bahkan menyatakan bahwa Verabai tak layak disebut saudara karena sikap keegoisannya itu yang tidak mengundang mereka. Namun berbeda dengan Ajay, demi menjaga harga diri ayahnya, ia memutuskan untuk mengajak ibunya pergi ke pernikahan tersebut. Dan pada saat acara berlangsung, Verabai terkejut melihat banyak orang yang tak diundang datang ke acaranya, termasuk Ajay dan Mahalaxmi. Kehadiran mereka membuat Verabai kesal dan merasa terganggu karena menganggap Ajay mencampuri urusan pribadinya. Terlihat di sana Ajay dengan ramah menyambut semua tamu dari jauh yang hadir untuk merayakan pernikahan Pramita, menunjukkan kedekatan hubungan mereka dengan kerabat yang hadir. Sementara itu istri Verabai yang melihat raut wajah kesal suaminya menegaskan bahwa pastinya kedatangan Ajay ke sana tak lain adalah untuk menghargai perannya sebagai paman dalam hidup mereka. Tak berselang lama Ajay pun menghampiri Verabai. Ia menjelaskan bahwa Verabai adalah pengganti peran ayah bagi Ajay. Karena sejak dulu Verabai selalu ada di setiap momen penting dalam hidup Ajay dan juga ayahnya Satya. Sang ayah juga selalu berpesan untuk tetap saling menjaga keharmonisan keluarga besarnya dalam keadaan apapun. Lalu secara tak terduga, menteri pun angkat bicara dan memberitahukan suatu hal. Di sana, menteri menjelaskan alasan ia menerima lamaran Verabai tak lain adalah berkat Ajay. Di mana sebelum pernikahan ini terjadi, Ajay memberikan buku harian sang ayah yang berisikan tentang ketulusan hati Satya untuk keluarga besarnya. Dalam buku itu juga, Satya menuliskan bahwa ahli waris dari semua harta miliknya adalah Verabai, mengingat kebaikan Verabai dulu kepada Satya. Dan setelah membaca buku harian itu, menteri tersadar bahwa tak ada yang mampu menggantikan peran keluarga yang sesungguhnya, sekalipun harta yang sangat berlimpah. Dan akhirnya dirinya memberikan restu untuk pernikahan anaknya dengan Pramita sebagai tanda terima kasih kepada Ajay yang telah membuka matanya tentang nilai penting hubungan keluarga. Mendengar semua itu, Verabai terdiam dengan penuh penyesalan. Di hadapan Ajay, ia menunduk, memohon ampun. Ia juga mengakui kebaikan dan ketulusan Satya untuk keluarga ini. Verabai benar-benar menyesali kesalahan yang telah berprasangka buruk kepada Satya. Sejak saat itu, keluarga Satya kembali bersatu dan berkumpul seperti dulu lagi. Beberapa hari setelah seluruh keluarga mereka berkumpul di Brahmosopam untuk meminta maaf kepada Anjali sembari membahas tentang hubungannya dengan Ajay yang akan segera menikah. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Brahmosopam 2002. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.